Alhamdulillah. InsyaAllah kita tidak mempanjangkan kalam, tidak mempanjangkan waktu. Di dalam waktu yang singkat mudah-mudahan kita dapat ilmu yang luas. Dan insyaAllah ilmu yang luas ini ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. Dan insyaAllah nanti dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala, mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang lagi menjalankan atau mencari jalur menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan kepadanya jalur masuk surga. Bahkan di dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidak ada satu kaum yang kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti kita sekarang, "illa wa ghashiyatuhumur rahmah," kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rahmat-Nya. "Wa nazalat 'alaihimus sakinah," dan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan hati. "Wa haffathumul malaikah," dan mereka duduk bersama malaikah yang mulia. "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah," dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita di hadapan malaikah yang mulia. Jadi dudukan kita di majlis ilmu ini kita bisa membawa pulang dengan 4 hadiah yang istimewa. Yang pertama, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu solusi dan salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kemalasan kita ibadah, duduklah di majlis ilmu. Karena itu yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di majlis ilmu itu pasti ada firman Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan membawa ayatul Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasannya ketenangan hati itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mukminin dan mukminat mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati mereka akan tenang. Dan itulah tujuan majlis ilmu. Kita duduk di majlis ilmu, tujuannya kita ingat mengembalikan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda pernah duduk di majlis ilmu dari awal sampai terakhir, ada sambutan-sambutan, ada baca-bacaan, ada kata-kata yang indah, ada kata-kata yang luar biasa, ada cerita-cerita yang lucu, ada cerita-cerita yang istimewa, tapi tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya majlis ini tidak boleh dinamakan majlis ilmu. Tidak boleh dinamakan majlis ilmu. Tujuan majlis ilmu kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang pun mengingatkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan Al-Quran, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam," memberikan petunjuk untuk jalur yang lurus. Berikan petunjuk untuk jalur yang lurus. Jalur yang lurus yang sering kita minta di dalam surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim," akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Dan tujuan majlis ilmu itu membacakan Al-Quran, mengingatkan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama berkata, kalau Anda ingin tahu mana posisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, silahkan lihat mana posisimu sama Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran artinya dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Salat adalah tiang Islam dan Al-Quran adalah tali Islam, tali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Awal tali itu sama Allah Subhanahu wa taala dan akhir tali itu sama kita. Apakah ingin diamalkan isinya atau tidak itu terserah kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalur. Jalur kebaikan dan jalur keburukan dan silahkan anda pilih. Ada jalur syukur dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada jalur kufur. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Dua jalur. Bisa hamba ini hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Yang ketiga yaitu bisa duduk bersama malaikat yang mulia. Karena seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang keliling di muka bumi. Keliling. Tujuannya apa? Cari majlis ilmu. Mohon maaf, masjid ini namanya apa? As-Sakinah. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan hati ya Allah. Itu arti sakinah, artinya ketenangan hati. Allah Jalla wa'ala mentugaskan para malaikat. Berapa macam malaikat yang tujuannya keliling. Cari apa? Cari majlis ilmu. Jadi kalau ada satu malaikat lihat, oh ada majlis ilmu di Masjid As-Sakinah. Malaikat ini akan memanggilkan malaikat yang lain. Anak ketemu. Ini ada majlis Masjid As-Sakinah. Mereka berkumpul bersama-sama. Tujuannya apa? Duduk sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Allah Jalla wa ala. Karena itulah hamba-hamba yang akan disebutkan namanya sama Allah Subhanahu wa taala dan itulah hadiah yang keempat. Wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di hadapan malaikat yang mulia. Kalau mohon maaf Syekh Abdullah Jabir tidak mengingatkan atau tidak hafal nama dekan masjid, menurus hadirin ibu-ibu. Atau kalau sudah tahu, gak lewat 5 menit lagi sudah lupa. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita di hadapan malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sampai saya tunggu, saya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari ibu yang tadi baca, masyaallah bacanya luar biasa. Kata Allah Jalla wa ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kalau kami menurunkan Al-Quran atas sebuah gunung yang itu batu tersebut akan pecah belah, gunung tersebut akan pecah belah. Kenapa? Sebabnya karena rasa takut yang batu itu bisa terasakan. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemuliaan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi Al-Quran itu memiliki kata-kata yang agung. Kata-kata yang suci. Kata-kata yang menjadikan orang mukmin hatinya bergerak. Dan gunung itu akan pecah belah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan contoh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya bertafakkur. Bertafakkur berapa kali kita baca Al-Quran tapi tidak ada rasa takut. Berapa kali kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan belajar artinya tapi ternyata masih belum ada perubahan. Iman kita masih sama.
Supaya kita bertafakur gimana kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di atas gunung. Tapi ternyata subhanallah hati kita sudah lebih keras dari batu tersebut, subhanallah. Supaya kita bertafakur dan betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatafakkarun. Apakah cukup dengan bertafakur saja? Tidak. Harus sudah tafakur, sudah ingat, harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya bertafakur dengan contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, artinya apa? Harus saya dibuktikan dan saya kembali kepada Al-Quran. Itulah masalah seperti masalah dosa. Kalau saya orang yang berdosa, harus saya bertafakur, oh saya berdosa. Cukup tafakur, tapi masih melanjutkan dosa tersebut? Nah, tidak ada manfaat. Bertafakur harus diikuti dengan taubah. Kembali kepada Allah. Tidak berdosa lagi. Itulah contoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Al-Quran. Al-Quran kalau diturunkan atas gunung, batu tersebut akan pecah belah. Karena sebabnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus bertafakkur dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Karena itulah yang sering kita cari, kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapat melalui Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ruh, jiwa, dan ditafsirkan sama ahli ilmu dua tafsir. Yang pertama maksudnya wahyu, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua maksudnya rahmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah juga Al-Quran. Jadi rahmah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala menurunkan wahyunya dan rahmatnya, yaitu Al-Quranul Karim. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Wahai Nabi Muhammad, kamu tidak tahu sebelumnya apa itu kitab dan apa itu iman. Dan ayat ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad. Orang muslim yang sebenarnya ketika membaca Al-Quran harus membayangkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum. Secara cerita Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Seluruh mukminin dan mukminat. Artinya apa? Ketika anda melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini bukan khusus untuk orang yang beriman, tapi ayat ini khusus untuk saya orang yang beriman. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk saya pribadi. Ya ayyuhan nas, saya manusia. Artinya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya pribadi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kunta tadri mal kitab." Wahai Nabi Muhammad, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Itu saya juga. Sebelum Al-Quran, saya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Kalau anda ingin mensempurnakan imannya, memiliki iman yang tinggi, darajah yang mulia, mendapatkan ketakwaan yang kita lagi cari-cari, silakan. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu tidak tahu apa itu iman kecuali sesudah Al-Quran. Artinya apa? Kembalilah kepada Al-Quran, itu bisa mensempurnakan iman kita. Seperti tadi Bakir Dekan Masjid berkata 3 pelajaran yang
di Masjid As-Sakinah sudah dibelajari. Yang pertama jaga akidah. Yang pertama jaga akidah. Dari mana kita bisa jaga akidah? Dari mana? Dari mana kita bisa menjaga akidah? Khususnya di masa sekarang. Oh, Masya Allah, banyak khilaf. Betul atau tidak? Oh, ini beda pendapat ini. Dari mana saya bisa memastikan saya orang yang jaga akidah? Kembali kepada Al-Quran. Kalau ada masalah yang ragu-ragu, ada masalah yang khilaf, solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Masalah akidah khususnya, kembali kepada Al-Quran. Apakah akidah yang saya ingin menjaga, akidah tersebut yang saya miliki, apakah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala? Sesuai yang ada di dalam Al-Quran? Kalau sesuai, artinya sudah beres. Walaupun beda dari kata ulama, kata fulan, kata habib, kata syekh, kata ustaz, kata fulan. Tapi sesuai Al-Quran, itu sudah beres. Sudah beres. Kenapa? Karena akidah itu sebenarnya apa arti akidah? Akidah itu keyakinan hati. Keyakinan hati yang pasti, tidak bisa diubah. Itu masalah arti akidah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kunta tadri mal iman." Dan iman itu apa artinya? Percaya, keyakinan hati. Jadi kalau ingin menjaga akidah, ingin menjaga keimanan kita, ingin menjaga ketakwaan kita, kembalilah kepada Al-Quran. Itu bisa menjaga akidah kita, menjaga iman kita, ketakwaan kita, kemuliaan kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa kita tahu dengan Al-Quran. Bisa tahu dengan Al-Quran. Bukan artinya hafal. Tidak. Karena bisa ada orang yang hafal Al-Quran, tapi akidatnya buruk. Atau akhlaknya buruk. Karena mohon maaf, jangan sering bertanya ketika baca Al-Quran, kapan saya selesai? Atau kapan saya hafal? Tapi yang penting dari Al-Quran, kapan saya dapat hidayah dari Al-Quran? Kapan saya dapat manfaat dari Al-Quran? Kapan saya dapat berkah dari Al-Quran? Bisa ada orang yang hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya masih kotor. Karena alasannya atau sebab hidayah tersebut bukan berapa banyak kita hafal, tapi berapa banyak kita menhayati, melewati ayat tentang sabar. Tanya pada diri sendiri, apakah saya orang sabar? Atau hanya saja sekitar baca? Ayat tentang takwa, apakah saya orang takwa? Atau hanya saja sekitar baca? Itulah yang dicontohkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya apa? Hidup dengan Al-Quran, mencontohkan Al-Quran di dalam hidupan kita. Apa yang datang di dalam Al-Quran, isi Al-Quran akan dilihat di dalam gerakan kita. Tapi kalau hanya saja sekedar baca dan hafal, tidak ada manfaatnya. Tidak dapat manfaatnya. Harus kita membuktikan Al-Quran di dalam hayat kita. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kunta tadri mal kitab wal iman." Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi ketahuilah, Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya. Cahaya apa? Petunjuk. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdi bihi man nasha. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini bisa mendatangkan hidayah ke siapapun. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangkan petunjuk untuk jalur yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran
كبيرا. Dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Saya sudah beriman dengan isi Al-Quran. Apakah cukup? Nah. Wa ya'maluna as-salihat. Iman itu harus dibuktikan dengan amal. Tidak boleh ada yang mengatakan, oh hati saya bersih, sudah hati saya suci. Tapi kalau masalah ibadah, Allah akan lihat hati kalian, tidak melihat gerakan kalian. Ya gak usah salat, gak usah ibadah, yang penting hati. Nah, ini salah satu jalur syaitan. Hati yang betul-betul beres, betul-betul suci akan dibuktikan dengan amalan. Karena sebenarnya ibadah itu dibuktikan dengan 3. 1, keyakinan hati, percaya dengan hati. Iman dengan hati, secara batin. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Masalah ikhlas, masalah niat. Yang kedua, ucapan lisan. Dibuktikan dengan lisan, lidah kita. Jangan takut, jangan malu. Saya orang Muslim, seperti yang dikatakan sama Batik. Saya orang Muslim. Jangan tahu, jangan marah. Dan juga apakah cukup? Tidak, harus dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal. Orang Muslim khususnya di masa sekarang, alhamdulillah banyak yang sudah meyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi masalah dibuktikan dengan perbuatan masing-masing, kita beda-beda masing-masing. Kalau ditanya penting niat salat, semuanya setuju. Tapi apakah semuanya salat? Ternyata tidak. Yang pertama ditanya sama Allah, salat. Yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Yang terpenting adalah salat. Semua muslimin muslimat salat? Tidak. Kita jujur ya, apakah semua muslimin muslimat salat? Tidak, sebenarnya tidak. Apalagi kemarin saya pernah ada tugas yang lagi perbaiki besan AC di rumah. Tiba-tiba masuk waktu salat, saya minta yuk kita salat bersama. Siap. Saya sudah salat, selesai salat, balik ke rumah, ternyata masih duduk, masih merokok. Kenapa gak ikut salat? Syekh, bajunya kotor ini. Apalagi di Indonesia, setiap masjid pasti ada sarung. Masuk masjid sudah pakai sarung, udah bajunya tidak kotor lagi. Apalagi Syekh Ali pernah ketemu satu orang mau ke masjid, dia ajak, ayo kita salat di masjid. Syekh, mohon maaf saya salat 3 kali saja. 3 kali? Kan ada 5 kali sehari. Salah faham, 3 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat sudah cukup. La ilaha illallah. Salah faham. Dan kalau lihat kondisi orang ini lagi ragu-ragu. Kenapa terasa hidupan itu susah? Kenapa lagi cari kerja belum dapat? Rizkinya terasa susah. Wallah lagi sudah lama-lama cari jodoh belum dapat. Sudah lama-lama cari kerja belum dapat. Tiba-tiba keluar dari musibah, masuk musibah selanjutnya. Ada musibah, terasa musibah itu berat. Walaupun musibah itu kecil, saya terasa berat. Solusinya apa? Wallahi damai Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Itulah solusi. Subhanallah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang bisa mendatangkan hidayah, petunjuk untuk kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sebenarnya wahai Nabi Muhammad, engkau orang yang menajakkan manusia untuk petunjuk yang atau jalur yang lurus. Jalur yang lurus. Siratillah. Apa itu jalur yang lurus? Jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salah satu orang yang bertanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya kalau saya
menhalalkan yang halal, artinya jaga yang halal, mengerjakan hal-hal yang halal. Dan saya mengharamkan yang haram, artinya menjauhkan diri dari yang haram. Dan saya menjaga rukun-rukun Islam, saya salat, syahadat, puasa Ramadan, haji, bayar zakat, 5 rukun saja. Walam azid ala dhalika syai'a, tapi syaratnya satu, saya tidak akan tambah amalan salih. Tidak ada amal salih kecuali ini, yang wajib saja. A'adkhulul jannah, apakah saya ahli surga? Kata Rasulullah, kalau jujur sudah ahli surga. Silahkan hitung di dalam hari, satu hari 24 jam. Silahkan hitung berapa amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 24 jam. Berapa lama? Sekira-kira berapa lama? Lewat 1 jam tidak? Tak sampai 1 jam. Kalau hanya saja dicukupi dengan masalah salat fardu, itu sudah cukup 25 menit atau 30 menit sudah selesai. Ini khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pernah orang yang menghitung, kalau ada orang yang di usia 60 tahun dan dihitung berapa lama tidur, berapa lama kerja, berapa lama belum dewasa, berapa lama main, berapa lama ibadah, ternyata yang paling sedikit adalah masalah ibadah. Gak lewat 1 tahun, tapi kerja itu bisa 8 jam, berapa tahun itu. Lagi nonton film-film, lagi main HP, lagi main. Agama Islam, agama yang mudah. Tapi jangan dimudahkan ya, jangan diremehkan ya. Kalau tidak bisa melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa atau yang sempurna, silakan berusaha untuk menjagakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anda ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, kembalilah kepada kata-kata Allah, yaitu Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan petunjuk yang kita cari. Kebahagiaan dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang bahagia dunia dan akhirah ya rabbal alamin, dan menangkatkan darajat kita, iman kita, ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang lagi punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang masih jomblo, semoga dapat jodoh yang saleh dan salihah. Dan kalau ada di antara kita yang sudah nikah belum dapat keturunan, semoga dapat keturunan yang saleh dan salihah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lidah kita menjadi fasih baca Al-Quran, bisa mendapatkan manfaat dan hidayah dari Al-Quran, berkah dari Al-Quran dan syafaat Al-Quran, bukan hanya saja sekitar baca. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang tidak tahu dari Al-Quran dan mengingatkan kita hal-hal yang kita lupa dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan darajat kita, menerima dudukan kita di majlis ini. Seperti kita kumpul di majlis ini mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum, dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Inilah yang saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita masing-masing diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sudah disiapkan sama tim kita. Madu Misir Habatus